Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas mengenai metode pembelajaran di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Abdullah Husaini yang akan membahas metodologi. Kemudian teman saya Aziza akan menyampaikan teori pembelajaran bahasa Arab. Dilanjutkan oleh Hana menyampaikan hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir disampaikan oleh Zara mengenai metode dalam pembelajaran bahasa Arab pada MA Al-Islam Jamsaren. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metodologi pembelajaran bahasa Arab. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam mencapai sebuah tujuan. Metodologi pembelajaran bahasa Arab dapat diartikan sebagai cara-cara yang ditempuh dalam menyajikan bahan materi pelajaran bahasa Arab agar dapat diterima oleh peserta didik dengan mudah. Terdapat 3 istilah penting dalam menentukan metode pembelajaran bahasa Arab untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu yang pertama pendekatan, seperangkat asumsi yang saling berkorelasi dengan sifat maupun pengajaran bahasa. Jadi, pendekatan dapat dipahami atau diartikan sebagai sebuah dasar teoretis yang digunakan dalam suatu metode. Misalnya, asumsi dalam pengajaran bahasa bahwa aspek menyimak dan bercakap didahulukan sebelum aspek membaca dan menulis. Yang kedua yaitu metode, rencana program yang bersifat menyeluruh dan berhubungan erat terhadap teknik penyajian materi pelajaran secara teratur. Dan yang terakhir yaitu teknik, pelaksanaan pengajaran di dalam kelas yang bersifat operasional. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Aziza. Ya baik, selanjutnya yaitu mengenai teori pembelajaran bahasa Arab. Ya, di sini ada 2 teori, al-wahdah dan al-furu'. Kalau al-wahdah itu kesatuan atau integrasi, di mana bahasa Arab ya hanya satu bahasa Arab itu sendiri, sehingga pada mata pelajaran di sekolah yang ada hanyalah mata pelajaran bahasa Arab satu saja. Kemudian ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Yang pertama ada metode komunikatif, ini interaksi antara guru dan juga murid. Ada metode respon fisik total, ini lebih ke gerakan motorik siswa yang mana didasarkan dengan perintah guru. Selanjutnya ada metode guru diam, 90% guru diam saat pembelajaran berlangsung. Ada metode berkelompok, itu pemberian proyek kerja yang diselesaikan oleh siswa secara tim. Kemudian ada metode alamiah, ini menghindari penggunaan bahasa ibu ketika pembelajaran berlangsung. Ada metode sugestopedia, ini berdasarkan sugesti, lebih ke pembelajaran yang rileks, santai, diiringi alunan musik dan juga sebagainya. Dan metode elektik, yaitu pencampuran dari beberapa metode menggunakan lebih dari satu metode. Selanjutnya ada teori bagian-bagian, ini bahasa Arab dipandang sebagai dapat dibagi menjadi beberapa bagian, misalkan muhadasah, ada istima, ada mutalaah dan sebagainya. Nah, metode apa yang bisa diterapkan? Yang pertama audiolingual atau dengar dan ucap. Siswa mendengarkan langsung diucapkan. Selanjutnya ada metode langsung. Ini menyajikan materi dalam bahasa asing, ini pendidik menggunakan bahasa asing tersebut tanpa adanya pengantar terlebih dahulu. Ada metode membaca, ini mengutamakan membaca ya. Jadi membacakan bacaan dan dilanjutkan peserta didik secara bergantian. Ada metode mengarang, ini fokus pada peningkatan keterampilan menulis siswa. Ada metode tata bahasa terjemah, yaitu lebih memfokuskan pada mengajarkan terlebih dahulu terkait gramatika atau tata bahasa dan dilanjutkan pelajaran terjemahan. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan mengenai metode yang diterapkan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Dalam penerapan pembelajaran bahasa Arab, MA Al-Islam Jamsaren Surakarta menerapkan nazariyah al-wahdah yang diimplementasikan secara terpadu, di mana bahasa Arab ini diajarkan tanpa pemisahan kelas khusus setiap mahroh atau kemampuan bahasa. Tetapi pembelajaran bahasa Arab ini memadukan berbagai pendekatan pembelajaran meliputi ta'aruf, istima, kalam, qiraah, kitabah, dan terjemah. Proses pengajaran yang dilakukan oleh pendidik ini menggunakan metode mubasyarah atau langsung dengan memanfaatkan media pembelajaran modern seperti PowerPoint dan gambar-gambar untuk memudahkan peserta didik dalam memahami mufradat atau kosakata baru. Nah, metode ini adalah hasil kreativitas pendidik bahasa Arab untuk meningkatkan efektivitas dalam belajar. Kemudian ada hasil kuesioner yang telah kami bagikan. Hasil kuesioner ini berkaitan dengan metode yang diterapkan oleh pendidik terhadap peserta didik di kelas 10-1 yang berjumlah 26 anak. Metode PBA yang telah diterapkan
mendapat respon positif dari peserta didik dengan 92,3% atau 24 peserta didik menyatakan metode pembelajaran menarik dan 73,1% atau 19 peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Kemudian ada penggunaan media pembelajaran modern dan pendekatan interaktif oleh pendidik ini mendapat apresiasi yang tinggi dari peserta didik. Namun ada beberapa tantangan seperti kemampuan siswa yang beragam dan keterbatasan bi'ah lugawiyah dan modul pembelajaran yang kurang efektif. Nah, untuk pengembangan ke depannya diperlukan penyempurnaan dalam aspek metode, materi ajar, penguatan lingkungan berbahasa untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal. Terima kasih kepada Hana yang telah menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai penerapan metodologi pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Proses pembelajaran hendaknya berlangsung secara efektif dan juga membangkitkan semangat anak untuk mengembangkan potensi atau kecerdasan anak, baik secara spiritual, emosional, intelektual, dan juga kecerdasan fisik anak. Dalam hal ini, hendaknya pendidik mampu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk menarik minat anak. Dengan begitu, kurikulum akan dijadikan landasan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. Untuk menjalankan kurikulum yang ada di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta, yaitu kurikulum merdeka, diperlukan adanya metode atau langkah-langkah yang dipakai supaya pendidik mampu mencapai tujuannya dalam menyampaikan materi sampai ke peserta didik. Berdasarkan observasi yang kelompok kami lakukan di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta, kami mengetahui bahwa cara guru menyampaikan materi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menyampaikan materi atau mengulas kembali materi kepada siswa. Yang kedua adalah guru akan menuliskan soal-soal dan juga materi di papan tulis. Setelah itu, murid akan diberi waktu untuk menuliskan kembali soal-soal dan beserta jawabannya di buku tulis. Setelah itu, guru minta murid untuk menjawab soal-soal. Jumlah soalnya sudah disesuaikan dengan jumlah murid yang hadir dengan menyebutkan nama-nama murid. Kemudian, guru akan memberikan evaluasi terhadap soal dan jawaban murid sehingga murid dapat memahami secara betul materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, peneliti melihat guru melakukan metode eklektik, di mana metode ini adalah metode yang menggabungkan dari berbagai metode, yaitu salah satunya adalah metode kerjasama, metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode tanya jawab. Hal ini dilakukan secara bersamaan atau sekaligus dalam satu waktu pertemuan tatap muka. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.